Pernah ikut sholat tarawih yang begitu cepat hingga sulit mengikuti bacaan dan gerakan? Padahal Rasulullah SAW menunaikannya dengan khusyuk dan tumakninah. Jika terlalu terburu-buru, bisa jadi sholat kita tidak syah. Oke, agar ibadah kita sesuai tuntunan, ayo kita simak kajian berikut ini sampai tuntas. Agar jangan sampai salah dalam menjalankan sholat tarawih di bulan yang penuh berkah ini. Let's go. Kata Kanjeng Nabi, maka dianjurkan kalau kita mau sholat malam, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Dan yang paling penting catatannya, tarawih itu sholat yang nyantai, kemudian ada istirahatnya. Maka kalau kita mau tarawih, maka jaga kekhusyuan kita. Jangan 20 rakaat kemudian pengennya waktunya sama yang 8 rakaat sehingga cepet-cepetan. Bukan cepet-cepetannya yang kemudian dianjurkan, tapi bagaimana kita menikmati. Karena sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Yang penting apa? Jangan lewatkan malam-malam Ramadan untuk kemudian menunaikan, menghidupkan malam Ramadan, salah satunya dengan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bertemu kembali dalam kajian Tauhid Cinta Channel. Hari ini kita akan membahas tentang kaifiyah, tata cara yang setiap tahun kita kerjakan. Boleh jadi teman-teman sudah pernah memahami, tapi karena setiap tahun saja kita kerjakan, kita akan mereview, mengulang, mengingatkan memori kita tentang Qiyamul Laili Ramadan, yaitu sholat di malam bulan Ramadan yang kita kenal dengan sholat tarawih. Karena Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu tidak hanya siangnya yang istimewa, tapi malamnya juga istimewa. Maka kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, salah satunya dengan sholat sunnah mu'akkadah, sholat sunat yang sangat dianjurkan, ya kita kenal dengan sholat taraweh. Taraweh, jamak dari tarwihah, itu maknanya sebenarnya adalah istirahat, duduk sejenak. Jadi sholat taraweh sesungguhnya adalah sholat yang kita bisa kerjakan dengan santai, gitu ya. Kalau dulu mungkin orang-orang Mekah, ketika dapat 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, kemudian mereka tawaf dulu. Kemudian mereka makan kurma, minum air zam-zam. Secara santai sekali, kemudian mereka kerjakan rakaat-rakaat selanjutnya. Maka kemudian ketika membincangkan salat taraweh, salat sunnah khusus di malam Ramadan ini, maka ada rumus di dalam salat sunnah. Salat sunnah itu sebenarnya minimal 2 rakaat, kecuali sholat witir ya, yang kita bisa kerjakan cuma 1 rakaat. Walaupun kita tahu ada komposisi sholat taraweh yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah sholat taraweh 11 rakaat. Dengan hitungan 8 rakaat, itu sholat taraweh dan 3-nya witir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah komposisinya 13 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat taraweh dan 5 rakaat witir. Bahkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengkonfirmasi bahwa Rasulullah itu pernah sholat taraweh kemudian 20 rakaat tetapi bighairi jamaah, dengan tanpa berjamaah. Bahkan orang-orang ahlu Madinah itu sholat tarawehnya dikabarkan 36 rakaat. Abdurrahman al-Aswad bahkan sholat tarawehnya 40 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal sebagai salah satu imam dalam madhab fikih, madhab Hambali, bahkan beliau kalau malam-malam Ramadan itu sholat tarawihnya tidak terbatas. Membincangkan tentang komposisi berapa rakaat sesungguhnya sholat tarawih ini, ada pendapat yang menarik dari Ibnu Rushd ketika menulis buku Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bilangan rakaat sholat tarawih itu afdoliyah saja. Artinya apa? Disesuaikan dengan kondisi kita. Jangan sampai kira-kira begini, jangan sampai kalau kita nggak bisa mengerjakan 8 rakaat, kemudian nggak bisa mengerjakannya di masjid secara berjamaah, atau nggak bisa mengerjakan 20 rakaat plus 3 witir,
menjadi 33 rakaat berjamaah. Jangan sampai kita kemudian tidak sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih ini. Kita bisa kerjakan 2 rakaat. Kalau memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan karena terlalu capek atau mungkin sakit, bisa 4 rakaat dan seterusnya. Artinya apa? Jangan sampai kita lewatkan malam-malam Ramadan kita tanpa mengerjakan sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, yang hanya khusus ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Bisa komposisinya sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu 2-2, artinya kalau kita analogkan, kiaskan, sholat tarawih juga sholat malam walaupun khusus di bulan Ramadan, kita bisa kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ada satu hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sholat tarawih 8 rakaat, 4 rakaat 1 salam, cuman dengan satu tambahan, jangan engkau tanya. Betapa bagusnya sholat Nabi dan betapa panjangnya ayat-ayat yang dibaca setelah membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita ikut sunnah Rasulullah bisa 8, bisa 20. Dengan komposisi kalau mau ikut Kanjeng Nabi itu bagus sholatnya. Kemudian bacaannya juga lumayan panjang. Tetapi ala kulli hal, yang utama sesungguhnya bukan komposisinya, tapi bagaimana kemudian kita tidak melewatkan di malam-malam Ramadan itu untuk sholat malam khusus di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Komposisinya tadi Ibnu Rus mengatakan afdoliyah saja, yaitu sesuaikan dengan kondisi kita, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, 40 rakaat, atau kalau lagi kita semangat, punya waktu yang longgar, kita kemudian menjalankannya tidak terbatas semampu kita. Nah, tapi kata Kanjeng Nabi, idza qama ahadukum minal laili falyaftah sholatahu bi rak'ataini khafifaini. Maka dianjurkan kalau kita mau sholat malam, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Dan yang paling penting catatannya, tarawih itu sholat yang nyantai, kemudian ada istirahatnya. Maka kalau kita mau tarawih, maka jaga kekhusyuan kita. Jangan 20 rakaat kemudian pengennya waktunya sama yang 8 rakaat sehingga cepet-cepetan. Bukan cepet-cepetannya yang kemudian dianjurkan, tapi bagaimana kita menikmati. Karena sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Maka kalaulah kemudian 8 rakaat, ya bisa khusyuk, bisa khidmat, bisa tumak nina, itu luar biasa. Kalau Anda bisa 20 rakaat, 3 witir dengan kekhusyuan, kekhidmatan, tumak nina yang juga terjaga juga sangat luar biasa. Yang penting apa? Jangan lewatkan malam-malam Ramadan untuk kemudian menunaikan, menghidupkan malam Ramadan, salah satunya dengan sholat tarawih. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan karena iman, ikhlas karena Allah, dan selalu memperbaiki sholat tarawihnya dari hari-hari yang dilewati, maka kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ayo, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa dari malam pertama sampai malam terakhir, kita isi malam-malam kita dengan sholat tarawih. Sholli sunnatat tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berjamaah, kita bisa sendirian. Sholli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, mereview ingatan kita akan kaifiyah tata cara sholat tarawih. Mari kita istimewakan bulan Ramadan, malam harinya terutama dengan menghidupkan, salah satunya dengan sholat sunnah muakkadah, namanya sholat tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.